Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya melalui program Sarapan Nasi, Saran, Pandangan, Nasihat, dan Inayah, membahas masalah sosial humaniora melalui ANB Channel dengan tema ketika saya sedang membangun, saya dapat rumah dinas, dilematis akhirnya saya korbankan, saya tidak akan ambil rumah dinas, saya tetap membangun rumah saya pelan-pelan, ya pakai prinsip ilmu rayap lah, membangun sedikit-sedikit dengan pendapatan kami berdua, sedikit-sedikit lama-lama ya 5 tahun lah itu rumah selesai. Kalau mungkin kalau kredit rumah, waktu itu saya pernah dapat juga Perumnas di Tangerang itu 15 tahun. Tapi saya punya estimasi kalau bisa 5 tahun kita sudah bisa punya rumah yang layak huni dan bisa dipakai dengan ya seperti layaknya rumah-rumah tinggal seperti itu. Ya, pakai perhitungan lah ya Bu ya. Betul. Ya. Silakan Bu, lanjut. Ya. Kemudian dari rumah itu, kemudian setelah rumah saya jadi, itu 5 tahun saya menikah. Saya kan masih tetap masa kerja saya masih panjang kan. Yeah. Saya bekerja 31 tahun 5 bulan di perusahaan. Jadi uang itu dapat dari uang suami dan uang saya. Itu saya selalu kumpulkan, dan saya juga sering ikut arisan di kantor, sehingga ketika dapat uang arisan, saya suka belikan perhiasan itu untuk saya pakai sendiri dan sisanya saya tabung, seperti itu, dan seterusnya. Dan kadang-kadang di perusahaan suami maupun di perusahaan saya bekerja, itu juga ada uang tunjangan-tunjangan, istilahnya uang kaget atau uang ya tunjangan lah seperti itu. Saya nggak kaget kalau uang itu karena itu langsung masuk rekening ya. Jadi saya anggap saya nggak punya uang gitu, seperti itu. Dan itu Bu, yang posisi seperti itu, pemikiran seperti itu biasanya susah Bu. Rata-rata orang kalau habis dapat duit kan langsung belanja, ya kan? Iya, ini betul. Yang Ibu ini yang makanya ini adalah satu nasihat atau satu pesan yang sangat penting bagi karyawan yang masih aktif, karyawan yang masih. Lanjut, silakan Bu. Ya, kemudian di rumah saya itu, tempat tinggal saya itu kebetulan di lingkungan itu belum banyak rumah, karena rumah saya itu adalah berupa tanah-tanah kafling. Jadi mungkin banyak pemilik-pemiliknya tidak interest untuk membangun karena lihat kondisinya waktu itu masih sepi. Nah, sehingga banyak yang suka kontrol, melihat dan lihat perkembangan. Nah, kemungkinannya nggak mungkin nih dalam waktu 5 atau 10 tahun lagi rame gitu rumah ini. Dan pesimis lah mereka. Akhirnya kebetulan saya sudah tinggal di rumah saya, mereka menawarkan kepada saya dan suami, khususnya suami, dia ke rumah menanyakan, ngobrol-ngobrol dan ingin menjual tanahnya, seperti itu. Sebenarnya secara ekonomi saya itu ya nggak mapan-mapan banget, baru 5 tahun berkeluarga ya. Karena kami ini sudah menabung. Waktu itu tanah itu orang juga banyak yang tidak mau dan harganya juga murah, menurut saya waktu itu tidak murah. Tapi karena saya itu punya tabungan sedikit-sedikit dan punya perhiasan emas, lalu saya ambil itu tanah itu.
saya jualah perhiasan saya yang saya sebenarnya tidak menduga sama sekali. Jadi saya beli itu tanah dengan uang tabungan kami berdua dan uang perhiasan yang saya miliki. Seperti itu. Nah, itu tadinya saya beli di depan rumah. Kemudian di samping rumah saya juga seperti itu 2 tahun kemudian. Nah, saya kan tetap bekerja seperti biasa. Seperti biasa, penghasilan masih jalan terus. Nah, saya beli lagi di sebelahnya. Sebenarnya waktu itu juga kepikiran saya mau ditawarkan ke ibu atau yang berikut-berikutnya itu? Ditawarkan. Sebenarnya saya iya. Jadi artinya di sini kan memang mereka yang menawarkan ya. Betul. Ditawarkan kepada kami. Sebenarnya saya juga waktu itu inginnya tanah itu mau dijual lagi supaya kita ada lebih gitu seperti itu. Tapi ketika kami miliki itu ternyata kok sayang gitu mau dijual lagi. Toh di depan rumah tidak jauh gitu. Biarlah nanti buat apalah atau kebun atau bercocok tanam, tanam-tanam bunga dan lain-lain seperti itu. Sehingga saya kira-kira rumah tangga saya sudah berapa tahun ya, dari itu 10 tahun lah kurang lebih saya sudah memiliki 3-4 lokasi itu tanah tersebut kapling gitu. 10 tahun menikah sudah mempunyai berapa 3 kapling ya Bu ya? Iya, 4 kapling dari 4 kapling dari rumah tinggal saya sendiri seperti itulah. Iya. Bu, nah saya ingin tahu waktu 10 tahun itu Ibu sudah punya putra putri berapa, Bu? 10 tahun itu anak saya itu kelahiran yang nomor 1 itu waktu itu 89 ya, nomor 1, nomor 2 91. Dua-duanya sudah ada ya waktu 10 tahun itu. Sudah. Ya, gini Pak Ang, saya itu menikah 6 tahun baru punya putri. Jadi saya agak terlambat punya anak. Seperti itu. Sehingga saya kebutuhannya juga belum terlalu banyak. Jadi ya uangnya itu saya tabung. Jadi memiliki 4 lokasi coupling seperti itu. Terus dari 4 coupling itu cara membangunnya menjadi rumah kos itu ceritanya gimana, Bu? Nah, ini kan perlu biaya juga, iya kan? Betul, nah, betul Pak. Ini menarik. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Jadi tanah itu dibangun tidak langsung sekaligus. Nggak mungkin lah, nggak punya duit. Jadi dibangunnya pertama bertahap. Kebetulan suami saya kan orang teknik ya. Dia teknik ya, menguasai teknik sipil dan arsitek. Karena kerjanya ngerti teknik lah. Jadi dibangunnya awalnya di depan rumah dulu, dibikin 2 kamar dulu, yang paling belakang sendiri. Kemudian udah pakai ilmu itu ya, belakang dulu dibangun ya kan? Iya dibangun, baru stop dulu, duitnya belum ada gitu, maju lagi sampai dengan akhirnya rampung. Itu mungkin selesainya ya nggak 1 tahun 2 tahun ya, sekitar sama saja dengan saya membangun rumah induk ini gitu. Berapa lama kira-kira Bu? Kira-kira 2 tahunan ada. Ya, baru rampung. Tapi itu pun sudah mulai diisi, sudah ada yang mulai kos. Udah rezeki udah masuk ya. Udah mulai masuk. Hebat. Ya. Kalau boleh tahu untuk rumah yang pertama itu berapa kamar, Bu? Maksudnya yang dibangun tadi. Yang pertama. Itu sekarang ini sudah 26 kamar. Wah, 26 kamar itu. Tingkat enggak itu, Bu? Iya. Itu pun yang tadinya hanya berapa kamar ya, enggak sampai 26. Ketika saya sudah mau mendekati pensiun, itu sama suami almarhum itu ditinggikan, ditambah lagi karena memang beliau sendiri juga ada rezekinya. Karena
fondasi sudah disiapkan untuk rumah tingkat kan ya. Betul, ya Oh ya seperti ya itu, ya. ya. Ya namanya orang teknik ya kan Ya, udah tahu duluan lah. Ya. iya, Oke. betul. Kemudian dari rumah yang satu itu kan ada 29 ya tadi ya Bu ya. 26 26 itu yang di mulai depan rumah. mulai penuh itu setelah berapa lama itu? Bertahap ya, kadang-kadang keluar masuk gitu ya. Oh gitu. Kalau penuh nggak pernah selalu full penuh. Jadi Gitu. ada aja yang keluar masuk seperti itu. Iya, Oke. seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya tanah yang masih kosong berikutnya pembangunannya gimana Bu? Nah, yang berikutnya itu waktu itu saya ya biasalah kita tetap menabung uang-uang yang ada. Jadi istilahnya kita ini enggak konsumtif waktu itu. Kalau prinsip saya gini, kalau kita masih bisa beli motor bekas, kenapa mesti baru dan kredit gitu? Saya tidak suka Ya, berhutang. Saya tidak betul, suka betul. berhutang. Karena Biarlah kita yang namanya kredit itu kan minimal kan 30% ya Bu ya bunganya ya. iya di samping itu juga jadi membebani hidup saya. Saya juga pengen tidur pulas lah, nggak punya utang seperti itu. Kebetulan kami berdua juga memang prinsipnya sama gitu. Ya. Lalu tanah berikutnya itu juga sama, dibangunnya fondasi dulu. Fondasi dulu, semua keliling, udah selesai. Kita istirahat. Kita uang udah menipis, jadi nggak kita lanjutkan. Ya, betul, Seperti betul. itu. Ya. Iya, yang utama Nah. di fondasi dulu lah gitu. Baru pelan-pelan sama saja berjalannya seperti yang rumah pertama. Pelan-pelan kita bangun. Tiba-tiba ada aja yang mau cari kos gitu. Ya. Pak Ang perlu diketahui bahwa di lingkungan rumah saya itu ada kampus, ada juga pusdiklat. Oh iya 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 iya. Tidak jauh dari situ, ya. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa yang mencari kos dan ada juga mahasiswa karyawan-karyawan yang dipusdiklatkan di wilayah kami seperti itu. Bu, Ya, kalau sekarang total kamar kos Ibu ada berapa, Bu? 49 kamar 49 semuanya. kamar. Ya, Sekarang masih jadi berlangsung terus ya? masih. Maksudnya diisi terus itu ya? Iya, jadi sekarang kan setelah saya pensiun, itu saya kira-kira 5 tahun, 4 atau 5 tahun lagi sebelum pensiun, karena bapaknya dulu pensiun ya, ini saya, itu rumah itu sudah rampung semua. Wah, Jadi hebat. gitu, ya. Rampung semua, anak-anak masih belum banyak biaya ya Bu ya? Betul, justru itu kesempatan itulah yang kita manfaatkan. Iya iya Ya. iya benar benar benar. Nah, waktu itu anak saya masih di SMA ketika mulai kuliah. Nah, saya tidak kesulitan untuk menyekolahkan anak saya di perguruan tinggi swasta karena memang tidak bisa diterima di negeri. Itu gagal di negeri ya kita cari yang dekat-dekat ya di Jakarta saja seperti itu. Betul, Jadi nggak betul. ngekos Iya, gitu, iya, iya. Pak. Iya. Baik. Terus gini, saya yang pengen tahu dengan kondisi Ibu yang sekarang ini, kalau menurut saya sudah tidak berlebih tapi cukup. Bagaimana Ibu beramal? Nah, ini beramal terhadap lingkungan maupun saudara atau gimana gitu? Gini Pak Ang, jadi gini, mungkin saya jelaskan kembali bahwa anak saya ketika sudah selesai kuliah dan sudah bekerja, saya sudah agak bebas. Ya, artinya tinggal memetik hasilnya. betul. Nah, uang-uang itu saya kumpulkan untuk ya ada
karena gini, saya bersaudara kan banyak, 6 bersaudara, saya kebetulan anak pertama. Jadi setiap saudara-saudara saya tidak sama nasibnya seperti saya. Iya. Ya, sehingga saya juga adik saya ada yang saya bantu, ada juga ada beberapa dari lingkungan juga minta bantuan-bantuan, ya memberikan santunan, ada kadang-kadang minta ke saya, kan kelihatan bahwa saya ini secara ekonomi dianggapnya ada lah gitu ya. Jadi jadi mereka datang meminta, ya, sebenarnya tanpa selain yang datang juga saya juga berpikir juga ada misalnya ada pembangunan musola atau masjid, itu saya suka memberikan juga karena ada di antara rezeki saya itu ada hak orang lain yang harus dititipkan Allah kepada kami, dan itu pun wajib dikeluarkan itu. Iya begitu Pak. Ya. Jadi itu yang saya harus keluarkan. Ya mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kami keluarga seperti itu. Bu, ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Ibu. Ya. Saya menginginkan pesan Ibu apa kepada orang-orang di luar sana yang ingin minimal di hari pensiunnya itu minimal kayak Ibu lah. Nah, pesannya apa? Silakan Bu. Ya, baik Pak. Jadi saya hanya bisa memberikan motivasi kepada adik-adik saya, junior-junior saya yang masih aktif bekerja di perusahaan di mana saya bekerja, yang khususnya yang masih baru-baru masuk nih, contohnya seperti anak saya, seangkatan anak saya, yaitu kita nggak usah hidup konsumtif seperti itu. Ya kalau bisa beli, ya itu yang saya sampaikan, kalau kita bisa beli kendaraan motor, nggak usah motor bekas, nggak usah yang baru, dan apalagi sampai kredit seperti itu, karena itu akan membebani kehidupan kita, membebani ekonomi kita, keluarga yang itu. Jadi sebaiknya karena gini, nanti saya berpikir gini, kalau nanti yang utama kalau anak-anak sudah mulai kuliah, itu jangan kita direpotkan. Kita paling tidak, ya kalau diterima di negeri bisa agak murah mungkin biayanya, tapi di negeri juga kalau jauh ya kita harus kos juga, keluar biaya juga kan Pak. Itu sebaiknya ya ditabunglah untuk masa depan anak-anaknya. Kalau ada ya kita berinvestasi, jangan berinvestasi dengan kendaraan, mobilitas seperti itu. Barangkali bisa beli apartemen atau yang jauh-jauh nggak apa-apa, mungkin di luar Jakarta. Kalau di Jakarta mungkin harga tanahnya sudah jauh lebih mahal, ya mungkin ya dekat-dekat dari wilayah Jabodetabek ya nggak masalah. Mungkin ke depannya mungkin perkembangannya lebih baik gitu, seperti itu Pak Anggun. Baik Bu, kalau saya simpulkan tadi dari pesan Ibu tadi, yang pertama adalah jangan konsumtif pertama. Yang kedua, kalau bisa jangan kredit, iya kan? Kalau bisa betul. Jangan kredit. Terus yang ketiga itu ayo kita menabung. Ya. Yang menabung, dan yang keempat investasilah properti. Ya. Nah, jadi rekan-rekan semua, itulah tadi diskusi kita, ngomong-ngomong bincang sarapan nasi kita dengan Ibu Hajah Suciati yang beliau saat ini dalam pensiun, menikmati pensiunnya itu dapat menikmati dengan baik, dengan bahagia beserta keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.